agar negara segera mengakui perangkat desa sebagai sebuah profesi yang memiliki hak. Itu intinya adalah mengembangkan desa. Tapi tidak pernah satupun pasal yang menyantumkan status kepala desa. Jadi apakah di ASN atau bukan? Apakah di pegawai negeri atau bukan? Yang harus ikut aturan sebagai pegawai negeri. Yang nggak boleh berpolitik praktis misalnya. Nggak ada. Kita udah baca undang-undangnya, nggak ada. Tadi saya diskusi lagi sebelum kesini, pagi-pagi. Nggak ada. Jadi undang-undang ini spiritnya yang penting desa maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Berjumpa lagi dengan kami teman-teman sekalian seputar tentang teman-teman desa ya. Teman-teman, hari ini kita coba akan mengulas. Ada beberapa pertanyaan di komen pada beberapa konten saya sebelumnya tentang status perangkat desa. Maka saya coba akan mengulas sedikit tentang status perangkat desa tahun 2024 ini seperti apa. Karena memang kita membaca di beberapa media misalnya menuliskan tentang perangkat desa 2024 akan diangkat menjadi P3K atau ASN. Bahasanya itu apakah itu betul atau hanya hoax? Ya, akan kita coba lihat dari beberapa sumber ya, sehingga nanti kita tidak tidak salah memahami soal isu-isu yang berkembang di media. Dan ini akan menjadi sangat penting bagi teman-teman perangkat desa semuanya, kejelasan status perangkat desa itu seperti apa ya. Oke, sekarang teman-teman sekalian, kita coba lihat ya dari beberapa hal. Sebelum itu kita coba simak video berikut ini. Tolong sama-sama kita baca undang-undang desa. Nah, ini mungkin tidak disadari oleh para pembuat undang-undang di tahun 2014 itu. Statusnya kepala desa itu apa gitu. Karena undang-undang desa itu awalnya nomor 6 2014 Januari dibuat oleh Senayan ini, itu intinya adalah mengembangkan desa. Tapi tidak pernah satupun pasal yang menyantumkan status kepala desa. Jadi apakah di ASN atau bukan? Apakah di pegawai negeri atau bukan? Yang harus ikut aturan sebagai pegawai negeri. Yang nggak boleh berpolitik praktis misalnya. Nggak ada. Kita udah baca undang-undangnya, nggak ada. Tadi saya diskusi lagi sebelum kesini, pagi-pagi. Nggak ada. Jadi undang-undang ini spiritnya yang penting desa maju. Setelah itu di zamannya Pak Jokowi keluar anggaran. Setelah ada anggaran, maka mulai mereka belajar manajemen anggaran. Mereka mengelola anggaran pemerintah yang tadinya nggak ngelola anggaran pemerintah. Sehingga status mereka ini jadi seperti mereka tidak disebutkan sebagai pegawai pemerintah, tidak disebut sebagai ASN yang harus taat pada undang-undang ASN. Oke teman-teman sekalian, memang pada sebelumnya misalnya pada tahun 2022 yang lalu itu ada misalnya beberapa hal yang muncul dari yang statement Pak Menteri Dalam Negeri misalnya, yang juga menyoroti soal status perangkat desa yang menurut dia belum jelas gitu ya. Oke teman-teman sekalian, beberapa waktu yang lalu memang teman-teman perangkat desa itu dihebohkan dengan beberapa isu yang berkembang di tengah-tengah masyarakat ya, yang muncul di beberapa media berkaitan dengan status perangkat desa tahun 2024. Kita ambil saja contohnya misalnya seperti ini ya. Oke, kita coba lihat misalnya di sini ada beberapa berita yang berkaitan dengan status perangkat desa. Status perangkat desa 2024. Nah, oke ya, misalnya ini. Oke, contohnya misalnya seperti ini teman-teman sekalian ya.
perangkat desa akan diangkat menjadi ASN P3K mulai tahun 2024 misalnya. Atau misalnya di pojok pojokbaca.id pojokbaca.id misalnya menerbitkan pada tanggal 18 Januari 2024. Asik nih, mulai 2024 perangkat desa akan diangkat menjadi ASN P3K asal ikut tes ini. Dan masih beberapa beberapa media lagi yang misalnya memuat soal ini. Oke, teman-teman sekalian ya, perangkat desa pada tahun 2024 ini diangkat menjadi ASN. Nah itu ya. Oke, sekarang kita coba lihat pertama ini ada pernyataan resmi dari Ketua PPDI ya, Ketua PPDI Bapak Widi Hartono ya sebagai Ketua PPDI. Supaya kita lebih jelas ya, yang menegaskan tentang beberapa isu yang berkaitan dengan bahwa perangkat desa akan diangkat menjadi P3K atau menjadi ASN tahun 2024. Di hari-hari ini kita mendapatkan informasi dari media sosial, yakni tentang nasib perangkat desa tahun 2024. Saudara, sesuai dengan apa yang kita sepakati bersama dalam rapat pimpinan nasional Dewan Pengurus Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia di Solo, bahwa DPN PPDI mengusulkan agar supaya status perangkat desa diperjelas. Status perangkat desa diperjelas itu adalah agar negara segera mengakui perangkat desa sebagai sebuah profesi yang memiliki hak yang sama dengan profesi-profesi yang lain. Jadi status perangkat desa adalah tetap perangkat desa, tetapi kemudian hak-haknya, hak-hak ketenaga kerjaannya, hak-hak kepegawaiannya diberikan sama dengan PNS, ASN, TNI, Polri, atau P3K. Nah, oleh karenanya, apa yang saat sekarang kita baca bersama di media sosial atau media elektronik, bahwa dalam sebuah rapat Bapak Menteri Dalam Negeri di hadapan para kepala daerah menyampaikan akan mengangkat perangkat desa menjadi ASN atau P3K sesuai informasi staf khusus Menteri Dalam Negeri yang saya terima secara langsung, bahwa itu adalah hoax. Oke teman-teman sekalian, artinya berkaitan dengan status perangkat desa sampai dengan saat ini ya, kalau kita lihat acuannya tetap mengacu kepada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ya, karena revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sampai hari ini juga belum jelas kapan itu akan disahkan. Oke. Pada bagian kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa kepala desa ya, ini pasal 26, kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, kepala desa berwenang 1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Kemudian yang ke B, poin B ya, huruf B, mengangkat dan memberhentikan perangkat desa, yang kemudian dijelaskan pada pasal-pasal selanjutnya tentang mekanisme bagaimana pengangkatan kepala desa. Artinya bahwa perangkat desa sampai dengan hari ini tetap namanya adalah perangkat desa yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala desa, karena kewenangan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pada pasal 26 ini jelas ya, ayat 2 huruf B, mengangkat dan memberhentikan perangkat desa itu adalah kepala desa. Oke ya. Kemudian juga dipertegas ini dengan pada peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 ya, tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa.
Kemudian lagi ya berkaitan dengan hak teman-teman perangkat desa, yaitu juga diatur lagi melalui peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2019 yang lalu berkaitan dengan penghasilan tetap ya. Oke ya. Itu teman-teman sekalian ya. Artinya sampai hari ini, sampai dengan saat ini belum ada kebijakan pemerintah yang baru yang menjelaskan ya, yang menegaskan tentang status perangkat desa saat ini ya. Jadi ini juga diulas di misalnya di Tirto ID, misalnya apakah perangkat desa bisa diangkat jadi ASN. Jadi perangkat desa merupakan pegawai yang diangkat langsung oleh kepala desa untuk membantu dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa, sebagaimana tadi ya dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ya, dalam hal melaksanakan tugas-tugas kepala desa itu, maka dia diberikan hak oleh undang-undang untuk mengangkat perangkat desa, gitu ya. Dan kemudian kalau kita merujuk kepada ASN ya, aturan ASN, kalau undang-undang ASN itu jelas ya, yang terbaru adalah Undang-Undang Nomor Yang terbaru ASN itu diatur melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 yang pada bab 1 ketentuan umumnya jelas mengatakan bahwa pada pasal 1 undang-undang ini dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan ASN ya, aparatur sipil negara, yang selanjutnya disingkat dengan ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil atau PNS. Nah, kemudian dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah, yang kita sering dengar istilahnya adalah P3K itu ya. Terus pegawai aparatur sipil negara yang selanjutnya disebut pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam satu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Oke ya. Ya, walaupun ini kalau kita cerita soal aturan, artinya yang terbaru aturan tentang ASN itu adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 ini, yang menegaskan bahwa yang disebut dengan ASN itu adalah dua. Yang pertama adalah PNS, yang kedua adalah P3K, itu yang disebut dengan ASN. Sementara ini tidak menyebutkan bahwa perangkat desa itu adalah ASN. Oke teman-teman sekalian ya, itu artinya kepada teman-teman sekalian ya, oke teman-teman sekalian, artinya sampai hari ini kita belum ada ya penjelasan secara jelas ya, secara pasti ya, belum ada satu kebijakan yang mengatur soal status perangkat desa selain dari tadi aturan yang melekat pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Kemudian yang dipertegas dengan PP 43 Tahun 2014 ya. Kemudian juga dipertegas lagi berkaitan dengan penghasilan atau pendapatannya itu di PP 11 tahun 2019 yang lalu. Itu teman-teman sekalian, artinya yang beredar di beberapa media pada akhir-akhir ini belum ada kepastian soal itu. Artinya ya, jika tahun 2024 ini bahwa perangkat desa akan diangkat menjadi ASN ya, atau P3K, itu sama sekali belum ada. Dan hal ini sejalan dengan pernyataan dari Pak Widi Hartono tadi selaku Ketua PPDI, bahwasanya organisasi PPDI pun itu tidak memperjuangkan bahwa perangkat desa itu menjadi ASN atau P3K, tetapi yang dikehendaki adalah pemerintah dalam hal ini memberikan
hak-hak perangkat desa itu setara dengan pegawai pemerintah yang lainnya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, pengakuan terhadap profesi perangkat desa itu sendiri. Itu ya teman-teman sekalian ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.